Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Dan juga kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang 5 perkara atau perbuatan atau amalan yang dapat mengurangi atau menghapuskan pahala atau keutamaan puasa yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah satu-satunya amalan yang dimana kita tidak mendapatkan dalam satu syarah pun, dalam satu penjelasan pun bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas puasa kita. Ya, kita sering mendengar orang yang membaca Al-Qur'an, ya, siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf akan mendapatkan 1 kebaikan, akan dikali lipatkan 10 kebaikan dan seterusnya. Ya, siapa yang bersedekah, ya sedekahnya akan dikali lipatkan sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Namun berbeda dengan puasa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, setiap amalan yang dikerjakan anak cucu Adam, ya semuanya untuk mereka. Ya, mereka mengerjakan ya untuk mereka. Ya, kecuali puasa. Dan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi kita ketika kita berpuasa, ya namun kita tidak mendapatkan kesempurnaan pahala atau kesempurnaan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya ya sangat penting ya kita mengetahui juga apa-apa saja yang dapat menghancurkan, yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan kali ini. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan atau amalan yang pertama yang dapat merusak ibadah puasa kita adalah berkata dusta atau berbohong. Ya. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Ya. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Ya, dan dusta ini, bohong ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah salah satu induk dari semua dosa-dosa yang ada di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang berdusta, ya sekali dia berdusta, maka dia akan berdusta kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia akan menutupi dusta yang pertama.
Karenanya jika seseorang berdusta selama bulan puasa, selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membutuhkan puasanya. Ya, Allah tidak butuh dari rasa lapar dan rasa hausnya. Adapun perbuatan yang kedua atau amalan kedua yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan adalah ghibah, gosip, atau menceritakan keburukan orang lain. Ya, walaupun ghibah ini bukan perbuatan dusta. Ya, ghibah ini bukan sesuatu perbuatan dusta, ya, tapi menceritakan keburukan orang lain. Dan ghibah atau menceritakan keburukan orang lain dalam agama kita termasuk perbuatan yang tercelah atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika seseorang menggibah, ya, menceritakan keburukan saudaranya, keburukan temannya, walaupun itu benar. Ya, di dalam Islam dianalogikan atau disamakan, ya, ketika dia menggibah, ketika dia menceritakan keburukan saudara-saudarinya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan memakan bangkai saudaranya. Ya, dan siapa yang suka memakan bangkai? Ya, tidak ada, ya. Ya, tidak ada yang suka memakan bangkai. Tapi di dalam agama Islam, orang yang melakukan perbuatan ghibah, menceritakan keburukan orang lain, maka dianalogikan, ya, seakan-akan dia sambil cerita, sambil memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, apakah kalian suka, ya, memakan, ya, bangkai saudara kalian, dan kalian, ya, sebenarnya membenci hal tersebut, ya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seseorang muslim bergibah, ya, dalam keadaan berpuasa, dan dia bergibah, maka ia hanya akan memperoleh lapar dan haus saja. Ya, tidak ada pahala yang akan dia dapatkan dari ibadah puasanya. Ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasa itu bukan hanya perkara menahan lapar dan haus saja. Ya, akan tetapi puasa adalah perkara menahan diri dari perkataan sia-sia, ya, dan perkataan yang buruk. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ya, amalan yang ketiga atau perbuatan yang ketiga yang dapat merusak ibadah puasa kita adalah adu domba dan fitnah. Ya, akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Ya, kenapa orang biasa memfitnah, biasa mengadu domba temannya dengan temannya yang lain? Karena adanya kebencian di antara mereka. Ya, adu domba dapat berupa rasa tidak senang, ya, melihat orang lain rukun, melihat orang lain tenang-tenang saja dan seterusnya. Ya, lalu dia menyebarkan fitnah, ya, untuk merusak, ya, suasana yang tenang dan seperti itu. Ya, jika ada orang yang seperti ini,
Ada orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini, adu domba atau fitnah. Ya, jangankan pahala puasa, ya Islam, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya mengancam orang yang melakukan adu domba dengan siksaan yang pedih di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattat. Ya, Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka berfitnah, orang yang suka mengadu domba teman-temannya, orang yang suka mengadu domba di antara manusia pada umumnya. Adapun yang keempat adalah melakukan sumpah palsu. Ya, orang yang senantiasa berpuasa namun tidak meninggalkan yang namanya bersumpah palsu, ya, berjanji dan seterusnya, ya, maka orang seperti ini juga, ya, puasanya, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-77, ya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. Adapun yang terakhir, amalan atau perbuatan yang dapat merusak ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan adalah tidak menjaga, ya, mata kita dari syahwat, tidak menjaga mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sumber syahwat yang utama adalah pandangan mata. Apabila mata seseorang kelalatan, ya, mata seseorang tidak bisa ditahan, ya, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus mewaspadai pandangan matanya. Ya, sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nazru sahum min sihami iblis, faman tarakaha khaufan min Allah taala atahu Allah imanan yajidu khawalatahu fi qalbihi. Yang artinya, memandang wanita atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 amalan atau perbuatan yang dapat merusak ibadah puasa kita, merusak amalan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa menghindari, bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal ibadah puasa kita pada tahun ini. Dan dengan kita meninggalkannya, semoga kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.